Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini akidah. Kita sedang membahas tentang takdir, rukun iman yang ke-6. Sebagaimana telah lalu, iman kepada takdir merupakan pondasi iman. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai dia beriman kepada takdir. Pembahasan kepada takdir atau tentang takdir itu ada 4. Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. Banyak ayat-ayat Allah terangkan setelah lalu. Allah mengetahui siapa penduduk surga dan berapa jumlahnya dan apa perbuatannya. Siapa penduduk neraka, berapa jumlah neraka, apa saja yang menjadikan perbuatan mereka masuk neraka. Itu semua Allah tahu. Bahkan pada diri kita, Allah itu mengetahui sampai kepada bisikan jiwa manusia, itu Allah mengetahui. Yang kedua, iman kepada takdir itu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang ada, itu karena Allah menghendaki. Tidak ada sesuatu yang tidak Allah kehendaki itu ada. Kemudian kenapa sesuatu itu ada? Karena Allah menghendaki. Pembahasan terakhir masalah itu sampai kepada firman Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah manusia itu menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah menghendaki. Kita punya rencana, punya kemauan, itu pun tidak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Kata Asy-Syaikh di sini, wahadihi, ayat ini surat Al-Insan 30, tadullu ala anna masyiatal abdi, bahwa kehendak hamba dakhilatun tahta masyiatillah, bahwa keinginan hamba, kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah. Setinggi apapun rencana manusia, keinginan manusia, kehendak manusia, itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah kehendaki. Wa tabi'atun laha, dan kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi apapun. Masih di bab masyiah ini, di bab kehendak Allah, bab kedua tentang iman kepada takdir. Perkataan beliau, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, la yakunu fi mulkihi ma la yuridu. Tidak ada yang terjadi di mulki itu kerajaannya, kerajaan Allah atau di makhluk ini, mala yuridu, sesuatu yang tidak Allah kehendaki.
Jadi kalau itu terjadi karena memang Allah menghendaki. Kalau itu tidak terjadi karena Allah tidak menghendaki. Hadhil ibaratu, ungkapan ini, perkataan beliau ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Hadhil ibaratu, ungkapan ini, penjelasan ini, bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali itu dikehendaki oleh Allah. Tidak akan ada sesuatu apa-apa yang tidak Allah kehendaki. Kalau bahasa Indonesianya ini la yakunu fi mulkihi, tidak terjadi di alam ini apa-apa yang tidak Allah kehendaki. Ungkapan beliau ini tahtaju ila tafsilin, pernyataan beliau ini butuh rincian. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu, tidak terjadi di alam ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Tidak akan terjadi. Misalnya kalau gambaran contoh singkatnya, kita diancam-ancam misalnya, oh tidak akan terjadi. Loh kok ternyata terjadi? Ya karena memang Allah menghendaki. Tapi pernyataannya seperti ini, kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Maka yang pertama kata beliau, la yakunu fi mulkihi ma la yuridu bil iradatil kauniyah. Tidak terjadi di makhluk ini, di alam ini, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau ini merupakan iradah kauniyah, bahwa yang terjadi di dunia ini karena Allah menghendaki. Iradah ya, iradah hampir sama dengan masyiah. Kalau terjadi ini itu karena Allah menghendaki terjadinya. Amma bil iradati syar'iyah, kalau dengan iradah syar'iyah, fayakunu fi mulkihi ma la yuridu. Jadi iradah itu ada dua, ada iradah apa? Kehendak ya, keinginan. Iradah itu ada dua, ada kauniyah, ada syar'iyah. Segala yang terjadi itu karena Allah menghendaki secara kauni, namanya iradah kauni. Tetapi kalau iradah syar'i, tidak semua terjadi. Allah menghendaki tidak terjadi secara syar'i di makhluknya ini. Ini juga diterangkan di bawahnya. Wahina idin, dari itu nahtaju ila an-naqsima, kita butuh pembagian. Pembagian apa? An-naqsimal iradata, iradah itu dibagi ila qisma ini. Jadi iradah muslimin kan apa loh? Di wujud qidam baqa itu ada apa? Iradah ya, atau muridan. Murid sudah jadi Indonesia, murid, ada pak guru, ada murid. Iradah itu ada dua macam, iradatun kauniyatun wa iradatun syar'iyatun. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Fal iradatul kauniyatu, apa itu iradah kauniyah? Bimana al-masyiah. Iradah kauniyah itu maknanya masyiah, kehendak. Wa misaluha, contohnya, qaulu Nuhin alaihi salatu alaihi salamu. Contoh iradah kauniyah itu adalah perkataan Nabi Nuh li qaumihi, pada kaumnya. Wala yanfa'ukum nushi, kata Nabi Nuh, tidak akan memberikan manfaat kepada kalian nasihatku.
In aradtu an ansahalakum, jika aku mau menasihati kalian, nasihatku itu tidak akan bermanfaat pada kalian. In kanallahu yuridu, apabila Allah menghendaki, an yuwiyakum, kalau Allah ingin menyesatkan kalian. Yuridu itu iroda. Jadi nasihat-nasihat tidak berguna kalau Allah itu menghendaki sesat. Nah, ini namanya iroda kauniyah. Wal iradatu syar'iyah, kalau iradah syar'iyah bimakna mahabbah. Iradah syar'iyah itu maknanya mahabbah, kalau iradah syar'iyah kauniyah maknanya masyiah. Wa mithalu qaulihi ta'ala, contoh iradah syar'iyah, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah itu menghendaki kalian taubat. Allah menghendaki kalian taubat. Artinya yuridu di sini apa maknanya? Ini mahabbah. Apa mahabbah? Mencintai. Berarti ini mengartikannya gimana ayatnya? Allah mencintai kalian itu bertaubat kepada Allah. Tapi kan kenyataannya banyak orang yang tidak bertaubat. Banyaknya orang yang tidak bertaubat. Siapa yang menakdirkan banyak orang enggak bertaubat? Allah juga. Nah, itu yang disebut dengan takdir kauni. Karena kalau kauni itu kehendak, masyiah, tentu sesuai hikmahnya. Allah mencintai Abu Jahal itu beriman. Allah menghendaki Abu Jahal itu beriman. Terjadi apa enggak? Tidak. Maka menghendaki di situ maknanya mahabbah. Iradah syar'iyah namanya. Wa takhtaliful iradatan fi mujibiha wa fi muta'alliqiha. Sehingga di sini ada berbeda sebab iradah syariah dan iradah kauniyah itu berbeda. Fa fil muta'alliqi al iradatil kauniyah tata'alluq fi ma waqa. Kalau iradah kauniyah, kehendak kauniyah itu kaitannya dengan terjadinya, dengan adanya. Kenyataannya di dunia itu orang itu macam dua, ada orang jahat, orang baik, ada orang kafir, ada orang mukmin. Adanya orang mukmin, orang kafir itu namanya terjadi. Nah, itu yang disebut dengan iradah kauniyah. Bukan berarti Allah mencintai orang kafir. Bukan berarti Allah mencintai kejahatan. Tapi kok terjadi? Yaitu Allah menghendaki terjadinya kejelekan, terjadinya kekafiran, sehingga itu menjadi sebab orang-orang masuk neraka. Nah, jadi kalau iradah kauniyah kaitannya itu dengan masyiah tadi, kehendak Allah, hubungannya dengan terjadinya. Kalau sekedar terjadi itu belum tentu dicintai, belum tentu diridhoi. Kenapa Allah menghendaki? Yaitu yang disebut dengan iradah kauniyah. Tapi iradah kauniyah ini tidak bisa ditanya kenapa. Kenapa Allah menghendaki adanya neraka? Nah, itu tidak bisa. Pertanyaan 5 kepada Allah. Nah, sawa'un ahabbuhu, kalau iradah kauniyah itu berkaitan dengan terjadinya. Semua yang terjadi di alam ini itu namanya iradah kauniyah, karena Allah menghendaki. Sawa'un ahabbahu, apakah yang terjadi itu Allah cintai?
Seperti para rasul, iman, bertakwa, amal soleh, amal ketaatan, terjadinya semua itu Allah yang menghendaki dan Allah mencintai. Am karihahu, atau yang dibenci. Adapun kalau kauniyah masih mencakup dua ini, dicintai ataupun dibenci. Allah yang menakdirkan adanya iblis. Allah yang menakdirkan adanya syaitan. Allah menakdirkan adanya perkara haram, anjing, babi. Bukan berarti kalau orang makan babi itu dicintai, tidak. Tapi kenapa Allah membuat babi? Nah, itu Allah menghendaki, yang disebut dengan iradah kauniyah. Wal iradatu syar'iyah, kalau iradah syar'iyah tata'allaku fima ahabbahu. Kalau iradah syar'iyah itu berkaitan dengan yang Allah cintai. Seperti Allah menghendaki manusia itu beriman. Tapi kan kebanyakan malah tidak beriman, ya. Allah menghendaki manusia itu taat kepada Allah. Kebanyakan orang durhaka. Maka kehendak-kehendak yang berkaitan dengan apa yang Allah cintai disebut iradah syar'iyah. Sawa'un waqa'a am lam yaqa', apakah terjadi ataupun tidak. Tadi saya katakan Allah mencintai, Allah menghendaki semua orang beriman. Tapi itu kan tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, wa fi mujibihima al-iradatul kauniyah yata'ayyanu fima waqa'il murad. Kalau iradah kauniyah itu penyebabnya terjadinya apa yang Allah kehendaki. Tapi semua itu apa yang Allah kehendaki tidak ada hikmahnya. Baik itu takdir yang jelek, yang tidak disukai, itu pasti ada hikmah. Kenapa ada orang kafir misalnya? Karena Allah menghendaki. Apakah Allah mencintai kekafiran? Tidak. Nah, kenapa kemudian Allah menciptakan orang kafir? Nanti dari situ, dari orang kafir, dengan adanya orang kafir, Allah hendak memilih yang disebut dengan syuhada, mujahidin. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid, meninggal di medan tempur. Melawan siapa? Orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, tidak ada syuhada, ya. Tidak ada mujahid. Nah, wal iradatu syar'iyah la yata'ayyanu fima waqa'al murad. Kalau ibadah syar'iyah itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Tadi contohnya, Allah menghendaki orang itu beriman, tapi tidak terjadi. Nah, Allah menghendaki Abu Jahal itu mukmin, tapi enggak terjadi. Abu Lahab. Nah, wa ala hadza yakunu qaulul muallif wa la yakunu fi mulki ma la yuridu, yakni al-iradatul kauniyah. Sehingga perkataan Syekhul Islam bahwa tidak terjadi di alam ini kecuali apa yang Allah kehendaki, itu maksudnya apa? Iradah kauniyah. Bukan iradah syariah. Karena kalau iradah syariah banyak yang enggak terjadi. Apa contohnya? Mukminnya Abu Jahal, ya, kan enggak terjadi. Mukminnya Abu Lahab, tidak terjadi. Berimannya Fir'aun, tidak terjadi. Artinya tidak terjadi secara syar'i. Jadi perkataan beliau ini yang dimaksud itu kauniyah, iradah kauniyah, bahwa segala yang ada di alam ini itu karena Allah menghendaki adanya, baik yang Allah cintai maupun
yang Allah membencinya atau tidak mencintai. Namanya apa? Iradah kauniyah. Fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan halil ma'asi muradun lillah, apakah kemaksiatan itu kehendak Allah? Ini soal ya. Apakah kemaksiatan itu kehendak Allah? Fal jawabu amal bi amma bil iradati syar'iyah, kalau ditinjau dari iradah syar'iyah, falaisat muradatun lahu, Allah tidak menghendaki, tidak mencintai. Tadi kan iradah syar'iyah itu maknanya mencintai, ya. Li'annahu la yuhibbuhu, karena Allah tidak mencintai kemaksiatan. Ya. Amma bil iradatil kauniyah, kalau secara kauniyah, secara kejadiannya, fahiya muradatun lahu subhanahu wa ta'ala, maka itu Allah menghendaki adanya kemaksiatan. Nah, yang lalu sudah dibawa dalilnya bahwa orang tidak akan melakukan kemaksiatan kecuali karena Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan tersebut. Li'annaha waqi'atun bi masyiatihi, karena tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali karena Allah menghendaki terjadinya. Qauluhu wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun. Kemudian kata beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, minal mujidati wal ma'dumat, dari mewujudkan dan meniadakan. Yang wujud-wujud itu karena Allah menghendaki wujudnya dan Allah mampu mewujudkan. Demikian juga kalau Allah menghendaki segala sesuatu yang wujud itu, kalau Allah menghendaki tidak ada, itu Allah qadir. Apa qadir? Kuasa. Kullu syai'in, segala sesuatu, fallahu qadirun alaihi, segala sesuatu Allah itu kuasa. Minal mujidati, mewujudkan. Nah, fayadamuha, kemudian meniadakan yang wujud. Au yughayyiruha, atau merubah. Ini yang kita saksikan setiap hari. Dulu di sini ada pohon pisang, sekarang nggak ada. Nah, dan seterusnya. Wa minal ma'dumat, dan dari sesuatu yang tidak ada, fayujiduha, kemudian Allah wujudkan, maka Allah itu apa? Qadir. Fal kudratu, maka kudrah itu kekuatan, kekuasaan. Tata'allaku fil mawjudi biijadihi. Kudrah itu berkaitan dengan sesuatu yang wujud untuk mewujudkan atau meniadakan atau merubah. Sesuatu yang wujud untuk mewujudkan atau merubah atau meniadakan yang wujud. Ini kisaran dari qadir atau qadir. Kalau secara nahwu, secara bahasa Arab, qadir ini artinya yang kuasa. Atau bahasanya di sini qadir, ada ya-nya. Apa bedanya? Kalau qadir ada ya-nya, itu maknanya sifat. Karena sifat itu selalu ada padanya, tidak mengalami kelemahan, tidak mengalami perubahan. Maka kudrah Allah, kekuasaan Allah itu berkaitan dengan di dalam perkara wujud, berkaitan dengan mewujudkan, meniadakan atau merubah.
Wa fil ma'dum, kalau sesuatu yang tidak, yang berkaitan dengan ma'dum yang tidak ada, bi'idamihi au ijadihi, meniadakan apa yang Allah kehendaki tidak ada atau mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Allah itu apa? Qadir. Tidak ada yang bisa melemahkan dari apa? Sifat kudrohnya Allah. Famasalan, contoh, kullu maujudin, segala yang wujud, fallahu qadirun an ya'dimaha. Segala yang wujud ini, Allah itu kuasa meniadakan, ditiadakan seluruh yang ada itu. Allah itu apa? Qadir, kuasa, mampu. Wa qadirun, dan Allah itu kuasa, mampu, an yughayirahu, untuk merubah, dirubah bagian bentuknya atau perilakunya atau warnanya, mampu Allah Azza wa Jalla. Ai yang kiluhu min halin ila halin, Allah bisa mengganti dari satu keadaan pada keadaan. Saya mau jadikan Indonesia itu aman, merdeka. Ini kan Agustus ya, ditulis itu di undang-undang apa, di buku apa itu, kemerdekaan itu rahmat dari Allah ya. Dan sudah dipahami semua muslimin, paham semua penduduk Indonesia paham bahwa kemerdekaan itu suatu kenikmatan besar. Kita bisa makan enak, jalan kemana-mana bisa, aman. Nah, kenapa? Karena aman. Keluarga ditinggal lama aman, tidak ada kejahatan-kejahatan karena kemerdekaan. Yang jelas kemerdekaan itu nikmat besar. Maka kalau ingin bertambah kenikmatan itu, kaidahnya apa? Bersyukur. Kaidahnya bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian sekarang sudah mulai macak-macak seluruh penduduk, seluruh sisi kampung dicat, di jalan-jalan dicat semua, kok berhias semua. Dalam rangka apa itu? Bersyukur katanya, maunya bersyukur. Tidak cukup urunan 1 jutaan setiap warga. Untuk apa? Pentas ngundang penyanyi. Itu bersyukur nih Pak. Hah? Gitu. Acara bandengan, melekan, kemudian horeg, sampai ada yang meninggal, sampai genteng jatuh, sampai apa itu, nasi padang berantakan. Itu bersyukur. Nah, rukun bersyukur itu 5, perlu dicatat dan diingat. Rukun bersyukur itu 5, diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Yang pertama, al-khudu. Khudu itu merendah kepada zat yang memberikan nikmat berupa kemerdekaan. Itu betul-betul nikmat dari Allah. 350 tahun penduduk Indonesia dijajah, dihinakan, direndahkan, ditarik oleh Allah, diangkat yang bernama keamanan, kemerdekaan. Khudu, merendah kepada Allah. Lawannya merendah apa? Tongkak ya, sombong. Yang kedua, mahabbah, apa? Mencintai, cinta kepada Allah yang telah mengaruniakan kenikmatan besar sehingga kita bisa aman, tenang, kemana-mana, apa yang kita inginkan dengan enak. Cinta kepada Allah. Yang ketiga, iktiraf. Iktiraf itu mengakui dengan hati
bahwa ini benar-benar karunia, bahwa ini benar-benar nikmat, bahwa ini benar-benar fadlun, karunia dari Allah Azza wa Jal. Yang keempat, as-sana, memuji alhamdulillah. Yang kelima, menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah ridhoi. Ini yang banyak gak bisa, malah diisi dengan kemungkaran, diisi dengan, kalau kenikmatan itu diisi dengan kemungkaran, itu bukan syukur nikmat, tapi namanya apa? Kufur nikmat. Dalam ayatnya tadi. Makanya kalau ingin kekufuran terhadap nikmat, sementara nikmat aman, merdeka itu kan bukan hanya 17 Agustus. Ya. Kan sepanjang masa kita aman. Mestinya kita mengisi sepanjang masa itu dengan ketakwaan, dengan kebaikan, mengisi waktu-waktu itu, waktu aman itu dengan iman dan takwa. Maka Allah akan tambah ketakwaan itu, keamanan itu, ketenangan itu. Allah akan turunkan rahmahnya. Di undang-undangnya sudah ditulis, itu semua kemerdekaan itu karena rahmat dari Allah. Kemerdekaan itu semata-mata rahmat Allah. Coba kita lihat ayatnya. Laukana ahlul qura amanu wattaqau. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka bagi penduduk satu negeri itu rahmah, berupa keamanan, ketenangan. Tidak akan terjadi chaos seperti yang ramai. Kenapa chaos, heboh dan seterusnya antara rakyat dengan penguasanya? Kembali ke tadi itu, karena rakyatnya yang kurang bersyukur kepada Allah, dalam arti tidak mengisi waktu merdeka, waktu aman itu dengan iman dan takwa. Sampai Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, apa tanda keridhoanmu pada penduduk suatu negeri? Kata Allah, kalau aku meridhoi suatu negeri, aku akan angkat pemimpinnya itu yang aku ridhoi. Bagaimana cirinya? Mereka dicintai rakyat dan mereka mencintai rakyat. Tidak ngelama kayak zaman sekarang ya, dihujati terus pemerintahnya, dihabisin, malah saling menghabisin. Seakan-akan hadis tadi tidak nampak, mencintai rakyat, dicintai rakyat. Artinya kalau pemerintahnya itu jelek, itu tanda kemurkaan Allah pada penduduk suatu negeri. Terus bagaimana? Sebenarnya nasib suatu negeri itu tergantung kondisi iman dan takwa penduduk suatu negeri. Sehingga kalau kalian dapati negerimu kacau, semrawut dan jelek, jangan keburu-buru menyalahkan pemerintahnya. Yang banyak andil mengundang murka Allah berupa ketidaktenangan ekonomi, apa katanya, itu bukan hanya pemerintah. Pemerintah itu sedikit. Yang banyak andil itu apa? Rakyatnya, karena rakyat lebih banyak. Sementara penyebab dari kejelekan itu karena dosa-dosa, karena kemungkaran. Nah, maka kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, kalau kamu dapati pemerintahmu zalim, ya jangan keburu kalian mencela penguasamu. Kamu segera bertaubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, sehingga kalian menjadi rakyat yang berhak dirahmati oleh Allah. Nanti ganti pemerintah itu urusan Allah, itu akan ganti. Jadi kalau kalian cengkal, banyak durhaka kepada Allah, jauh dari iman dan takwa, yaitu hakmu seperti itu, keadaanmu seperti itu. Nah,
Artinya di sini yang paling dibutuhkan penduduk adalah bersyukur kepada Allah, mengisi waktu itu dengan iman dan takwa. Kembali ke sini, ke takdir. Tadi Agustusnya ditinggalkan. Kalau bisa nasihat dari saya pada saya dan semuanya untuk bersyukur dengan benar, memenuhi rukun-rukunnya. Itu karunia besar dari Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pak, ini mau dangdutan 1 juta Pak. Gimana itu Pak? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian menolong dalam perbuatan keji, dosa dan melampaui batas. Nah, jadi di sini kembali kepada masalah takdir, bahwa Allah segala yang ada ini Allah mampu meniadakan, Allah mampu merubah. Ai yang kiluhu min halin ila halin. Allah ganti dari keadaan pada keadaan. Dari aman mau dari tenang menjadi chaos, dari murah menjadi mahal, itu Allah bisa. Wa kullu ma'dumin, segala yang ma'dum yang tidak ada, fallahu qadirun ala an yujadahu. Segala yang tidak ada, ketenangan tidak ada, Allah mampu mewujudkan, tapi dengan sebab-sebab mahmakana. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu qadir. Dzakara ba'dul ulama. Sampai sini kita memahami bahwa segala yang ada itu Allah menghendaki adanya, dan Allah mampu mewujudkan, dan Allah mampu meniadakan segala yang wujud. Allah juga mampu mewujudkan dari yang tidak ada menjadi ada, apapun yang Allah kehendaki. Dzakara ba'dul ulama'i isna'an min dzalika. Ada yang dikecualikan, sebagian ulama mengecualikan. Waqad qala illa dzatihi, kecuali zat Allah. Falaisa 'alaiha biqadirin. Wa za'ama annal aqla yadullu 'ala dzalika, kecuali masalah zat Allah, bahwa Allah itu tidak mampu meniadakan dirinya. Nah itu. Kalau secara akal kayaknya iya ya. Ini kayaknya pernah diungkapkan oleh Zakir Naik ya. Orang mana itu? India. Nah, fanaqulu, bagaimana pernyataan ini? Kok sampai ada ucapan Allah itu mampu segala sesuatu, kecuali yang Allah tidak mampu meniadakan dirinya. Nah, fanaqulu, kita katakan, madza turidu, apa yang kamu inginkan? Bi annahu ghairu qadirin, bahwa Allah itu tidak mampu ala dzatihi, tidak mampu pada dirinya. Allah mampu mewujudkan segala sesuatu, meniadakan segala sesuatu, tapi Allah tidak mampu meniadakan dirinya. Diperhatikan penjelasan beliau ini karena akidah ya sangat penting. In aradta annahu ghairu qadirin ala an ya'dama nafsahu, kalau kamu inginkan dari pernyataan itu bahwa Allah tidak mampu untuk meniadakan dirinya, au yalhikuha naqsan, atau Allah itu mengalami kelemahan, makin lemah. Dan itu bahaya kalau Allah makin lemah, kayak orang itu tua, nggak kuat lagi, jalannya mulai terseot-seot,
Lah yang mau nahan langit itu siapa? Karena langit itu yang menahan Allah Azza wa Jalla. Nah, ditahan oleh Allah sampai tidak jatuh. Sebagaimana ayatnya. Fanahnu nuwafikuka ala annallaha la yulkihun naksu. Pertama, saya setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalami kekurangan, kelemahan, aib. Awil adam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalami yang namanya adam. Kalau ain itu maksudnya tidak ada. Kalau alif itu Adam, Nabi Adam. Jadi Allah itu tidak mengalami ini. Lakinnana la nuwafikuka ala anna hadza mimma tata'allaqu bihil qudrah. Sehingga pembahasan qudrah, pembahasan takdir ini tidak di sini pembahasannya. Bukan, tidak berkaitan dengan untuk meniadakan diri Allah, itu tidak berkaitan dengan qudrah. Kenapa? Li'anal qudrata, karena qudrah, kekuasaan Allah, innama tata'allaqu bisyai'il mumkin, berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, yang bisa, yang mungkin. Itu mungkin kita sudah paham semua. Amma syai'ul wajibu awil mustahili, adapun sesuatu yang mustahil, ya, fahadha la tata'allaqu bihi al-qudratu aslan. Sesuatu yang mustahil, nah itu tidak berkaitan dengan qudrah, atau qudrah tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Li'annal wajiba mustahilun adam, karena namanya wajib itu tidak mungkin adam. Seperti wujudnya Allah itu wajib. Nah, maka suatu yang wajib itu perkara yang tidak mungkin adam. Tidak mungkin, mustahil adanya, tidak adanya. Wal mustahilu, demikian juga mustahil, mustahilun al wujud. Namanya mustahil itu mustahil wujud, tidak mungkin terjadi. Jadi itu jawaban pertama, bahwa itu masalah qudrah tidak berkaitan dengan suatu yang mustahil. Tidak adanya Allah itu perkara yang mustahil. Nah, wa in aradta biqaulika innahu ghairu qadirin ala dzatihi. Kalau engkau maukan bahwa Allah tidak mampu pada dirinya, annahu ghairu qadirin, bahwa Allah tidak mampu, ala annahu yaf'alu ma yasha, Allah tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, fala yaqdiru an yaji'a aw nahwahu, Allah tidak mampu turun ke langit dunia, sebagaimana dikatakan oleh Rasul, fahadha khata'un, maka ini salah. Nah, bal huwa qadirun ala dzalik, Allah itu mampu berbuat seperti itu. Wa fa'ilun lahu, Allah berbuat. Walau qulna annahu laisa biqadirin ala mithli hadhil af'al, lakana dzalika min akbarin naqsi al-mumtani 'ala Allah. Di perkara yang tidak mungkin kalau Allah tidak mampu melakukan apapun. Tapi yang tadi itu, ini karena ini berkaitan dengan takdir Allah, qudrah. Sedangkan tadi pertanyaan tadi tidak berkaitan dengan qudrah Allah. Kenapa? Karena itu perkara mustahil. Wa bihadza alima, dari itu kita faham, anna hadzal istidrak min umumil qudrati fi ghairi mahallihi ala kulli takdirin. Jadi penjelasan tadi ini menjelaskan secara umum qudrah Allah. Nah, wa inna ma nassal muallifu, kenapa oleh beliau diterangkan seperti itu, Allah mampu terhadap segala sesuatu, hadza raddun 'alal qadariyah. Penjelasan beliau bahwa Allah mampu terhadap segala sesuatu, mewujudkan segala sesuatu, meniadakan segala sesuatu, merubah segala sesuatu. Nah, ini untuk membantah kelompok Qadariyah. Islam itu kan pecah jadi 73.
Itu di antara yang 73 itu namanya ada kelompok Qadariyah. Walaupun ini khilaf para ulama, ada yang mengatakan Qadariyah itu bukan termasuk ke 73, disebabkan karena pemahamannya, kebid'ahannya itu mengeluarkan mereka dari Islam. Adapun yang 72 itu masih dalam Islam. Tapi kalau Qadariyah itu tidak, sudah keluar dari Islam karena kebid'ahannya atau keyakinannya. Mereka itu di antara keyakinannya, kesesatannya, qalu innallaha laisa biqadirin ala fi'lil abdi. Allah tidak mampu untuk terhadap perbuatan hamba. Wa innal abda, bahwa hamba manusia mustaqillun bi amalihi. Nah, kalau sampean kita duduk ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah, tidak ada hubungannya dengan takdir Allah. Saya bisa jalan ya karena saya ini, bukan karena Allah menghendaki saya mau jalan. Itu kan terserah saya mau tidur, mau jempalik, mau duduk, itu kan terserah saya. Nah, kalau gitu Allah tidak ikut-ikut. Iya, Allah nggak ikut-ikut. Berarti ini semata-mata kamu sendiri yang menakdirkan. Ya, saya sendiri yang menakdirkan. Nah, ini namanya paham Qadariyah. Kalau Ahlus Sunnah gimana? Kalau kita bisa duduk, ya Allah yang menakdirkan kita bisa duduk. Nah, cacing itu bisa duduk? Nggak bisa. Kenapa? Allah menghendaki dia tidak bisa duduk. Ular dan seterusnya. Termasuk kita jalan kayak ular ya nggak bisa. Kenapa? Karena Allah menghendaki, Allah yang menakdirkan. Nah, kelompok Qadariyah itu seperti ini. Sehingga Qadariyah itu sombong biasanya. Sombong. Karena kalau misalnya pandai ya pinter. Oh, siapa saya? Oh ya, karena Allah menakdirkan kamu cerdas. Enggak. Nah, itu kan ya. Sebaliknya, lawannya Qadariyah, Jabriyah. Kalau Jabriyah, segala sesuatu itu kayak wayang sudah. Kayak wayang terserah dalangnya. Saya mencuri, ya karena Allah menakdirkan saya pencuri. Saya zina, ya karena Allah menakdirkan saya zina. Nah, kalau Allah tidak menakdirkan, ya saya tidak akan zina. Benar gak itu? Loh, secara kauni benar, ya. Takdir kauninya kan terjadi perzinahan. Iya, tapi nggak dicintai oleh Allah. Secara syar'i salah. Walakin ma fil kitabi was sunnah min sumuli qudratillah yuraddu alaihim. Jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kita paham pemahaman Qadariyah ini bisa sampai kufur. Jadi para ulama Ahlus Sunnah sepakat mengatakan bahwa Qadariyah ini paham yang kufur, keluar dari Islam. Ya, di antaranya tadi biasanya orangnya sombong, iya karena saya. Nah, kalau satu sombong itu Qadariyah. Kalau yang Jabriyah tadi biasanya apa? Lawannya sombong. Gampang stres. Mau berbuat, mau melangkah, ya, apa saya nanti ditakdirkan ya, gitu. Mau jualan, nanti apakah saya dapat untung ya, nanti bisa enggak ya. Jadi ini orangnya depresi. Lawan dari yang Qadariyah tadi. Yang benar tengah-tengah ya. Kita bisa kerja karena Allah menakdirkan saya bisa kerja
alhamdulillah, kan gitu. Ini selesai pembahasan masih tentang yang kedua, masalah takdir. Yang pertama itu ilmu Allah, yang kedua masyiah Allah, kehendak Allah. Jadi ini masih di bab masalah apa? Kehendak. Nah, wallahu alam. Insyaallah yang kita bahas semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.